ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. Dan sungguh engkau telah tahu orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Dan kami katakan kepada mereka itu, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali kita puji Allah. Hadirnya kita di rumah Allah malam ini bukanlah karena kita hebat, bukan karena kita kuat, namun semua itu karena kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tidak ada satupun lembar daun yang akan jatuh dari tampuknya, tidak ada air yang bisa beriak dan bergelombang, kecuali semua itu atas izin Allah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak bosan-bosan kita membahas tentang seputaran Palestina, Bapak Ibu. Dan saya suka tagline ataupun media informasi di masjid kita, membantu Palestina dengan harta, dengan doa, dan tidak membeli produk-produk Yahudi. Baru di Masjid Munawwarah yang ada ini, alhamdulillah. Ini adalah bentuk solidaritas kita kepada saudara kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dulu ada satu kaum Bapak Ibu, mereka itu sampai dikutuk Allah menjadi kera. Sampai dikutuk Allah menjadi kera. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Dan sungguh engkau telah tahu orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Dan kami katakan kepada mereka itu, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi ada satu kaum yang pernah dikutuk oleh Allah, mereka menjadi kera. Kera itu kalau bahasa kita Bapak Ibu baru. Ada orang dikutuk Allah menjadi baru. Bukan sekedar jadi baru saja Bapak Ibu. Bahkan sebahagian mereka menjadi kera, sebagian lagi menjadi babi. Nah, mana dalilnya? Surat yang tadi surat Al-Baqarah ayat 65. Yang mengatakan sebagian jadi kera, sebagian jadi babi itu dalam surat Al-Maidah ayat 60. Itunya Allah sebutkan bahwa ada satu kaum yang sangat buruk balasan bagi mereka itu. Yaitunya man la'anahu Allahu wa ghadiba alaih
yaitunya golongan yang pernah dilaknat oleh Allah dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazira, yaitunya kaum yang pernah dijadikan sebagian mereka itu kera dan sebagian lagi Allah jadikan babi. Nah, kaum yang dimaksud ini Bapak Ibu adalah kaum Yahudi. Karena inilah kaum yang paling buruk, yang paling bejat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Yahudi ini. Jadi Yahudi itu berasal dari Bani Israel. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nama lain beliau Israel. Nabi Yakub ini punya 4 orang istri, Pak. Kemudian dari 4 orang istri ini lahirlah 12 orang anak laki-laki. Anak Nabi Yakub itu 2 balik. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, kemudian Dan, Naftali, Gad, siatu ada lagi Aser, ada lagi Isakar, ada lagi Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 orang anak beliau, laki-laki semuanya. Dari 12 orang ini, dari situlah keturunan Nabi lagi ke bawahnya. Dari anak yang ketiga Lewi, di situ keturunan Musa alaihissalam, nasab beliau. Dari Yehuda Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dari Yusuf Nabi Ilyasa. Ya, kemudian dari Benyamin ada Nabi Yunus, ke bawahnya Zakaria, Yahya. Jadi nabi-nabi banyak ke bawahnya. Maka dari Nabi Yakub ke bawahnya itu dinamakanlah Bani Israel. Anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari 12 orang anak Nabi Yakub ini, yang paling kuat di antara 12 orang ini adalah Yehuda itu. Yehuda itu anak yang keempat. Anak yang keempat, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda. Yang keempat itu paling kuat. Yang paling gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang ke-11. Beliau punya adik satu namanya Benyamin. Jadi Yusuf dengan Benyamin ini beradik, seibu, sebapak. Nah, dari mana penyimpangan itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Dari keturunan Yehuda ini ke bawahnya, disitulah terjadi penyimpangan. Mereka itu menyembah tagut. Nah, di sini Allah sebutkan wa abadat tagut. Mereka itu menyembah tagut, mulailah menyembah anak sapi, disuruh menyembah Allah. Berimanlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahrah. Hai Musa, kami mau saja beriman, tapi tolong nampakkan dulu Allah itu seperti apa. Apakah dia laki-laki, perempuan, hitam, putih, tinggi, pendek? Macam mana bentuknya Allah itu? Kami mau lihat dulu. Itu keras kepalanya orang-orang Yahudi itu. Disuruh mereka itu menyembelih sapi. Mereka tanya lagi, sapinya seperti apa? Sapinya seperti ini. Umurnya berapa? Umurnya segini. Warnanya kira-kira seperti apa? Itu banyak kali tanya kalau disuruh tuh. Dia orang banyak-banyak bertanya tuh, tapi beramal tidak. Tanya aja. Disuruh mereka beribadah hari Jumat. Mereka disuruh beribadah hari Jumat. Apa kata mereka? Wahai Musa, kenapa harus hari Jumat kita beribadah? Bukankah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa?
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selesai Allah menciptakan langit dan bumi. Hari Sabtu kan Tuhan sedang istirahat. Kenapa tidak hari Sabtu aja kita ibadah? Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, minta beribadah hari Sabtu aja. Akhirnya dikabulkan. Ya udahlah, hari Sabtu lah. Tapi Allah uji mereka, hari Sabtu itu ikan banyak keluar, Pak. Ikan-ikan ini muncul pada hari Sabtu. Sabat itu dalam bahasa Ibrani-nya istirahat. Istirahat. Jadi hari Sabtu itu adalah hari khusus beribadah. Tak boleh ada aktivitas pada hari Sabtu. Tapi ikan banyak muncul pada hari Sabtu. Mulailah mereka membuat tipu daya. Tipu daya. Mereka gali parit dari laut itu, Pak. Kemudian di ujung parit itu mereka tahan jaring. Ditahan jaring sebelum hari Sabtu. Nanti Sabtu malamnya mereka baru ambil ikan yang sudah masuk jaring. Lama kelamaan mereka jadi lalai beribadah hari Sabtu. Sampai mereka berani membuat pasar. Akhirnya mereka itu dikutuk. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dikutuk Allah lah mereka jadi baru. Yang muda-muda menjadi kera. Yang tua-tua menjadi babi. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 60. Jadi sebagian jadi kera, sebagian jadi babi. Ada dua mufassir memaknai kutukan jadi kera ini. Ada yang mengatakan memang wujudnya berubah jadi kera, berbulu badan. Tapi mereka hidup hanya 3 hari. Setelah itu mereka musnah, mereka mati. Ada makna yang kedua, bukan wujudnya yang Allah rubah menjadi kera, tapi karakter dan perangainya sama aja baru. Jadi kalau karakter kera ini, Pak, karakter monyet ini, Pak, memang monyet ini agak aneh hewannya, Pak. Coba kalau kita, Pak Ibu, kalau lewat kita ke Moko Baru itu, Pak, awak tidak salah kan? Lewat awak pasti dibelalaknya batunya. Itu padahal awak tak ngapa-ngapa, tak ada angin, tak ada hujan, awak dibelalakkan. Dicibiannya awak kasihnya pisang, di tangan kita ada pisang satu sisirnya, Pak. Awak kasihnya cie, diambilnya, tapi awak dibelalaknya. Dikasih 2, masih dibelalaknya. Dimakannya pisang nih, penuh mulutnya, tapi awak masih dibelalaknya. Dikasih, udah penuh mulut, penuh tangan, awak masih dibelalaknya. Penuh kaki, masih dibelalaknya. Walaupun tak sanggup lagi dia megang pisang nih, mulut sudah penuh, tangan sudah penuh, kaki sudah penuh, dan itu pun sudah berjatuh-jatuhan karena tak sanggup lagi dia megang, tapi dia masih membelalakkan kita, bahkan ditunggingkan ekornya sama awak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia iri dengan kita, karena di tangan kita masih ada pisang. Selagi di tangan kita itu masih ada pisang, dia tidak akan pernah senang. Tak sempat dia memakan yang punya dia nih, yang nampak oleh dia ini bukan yang di tangan dia. Bahkan menelan yang di mulutnya dia tak sempat. Yang nampak oleh dia itu yang ada di tangan orang. Dia ingin kalau dapat dia punya semuanya. Tamak ia, hasad ia, iri dan dengki. Jadi kalau dapat dia yang menguasai dunia ini, dia tidak akan pernah senang. Apabila nikmat itu masih ada di tangan orang lain, dia tidak senang, Pak. Bagaimana caranya menghilangkan nikmat yang ada di tangan orang itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Allah sebutkan, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir, karena rasa diri dan dengki yang ada dalam diri mereka.
Jadi mereka itu hasad dan iri dengki melihat kita ini beriman. Kalau dapat semua orang ini kafir seperti mereka, itu yang mereka inginkan. Nah ini ya tak jauh beda dengan sifat baru tadi Pak. Jadi kalau ada orang dapat nikmat hanya meriang. Nah, mudah-mudahan jamaah kita tidak ada yang seperti ini. Ya, orang beli mobil, dia mimpi buruk tengah malam. Ngigau-ngigau dia Pak. Kenapa ngigau-ngigau? Nengok tetangga beli mobil, ngigau dia. Hasad. Orang hasad ni ngeri Pak. Orang hasad. Ya, hasad itu kalau orang yang hasad bahasa Arabnya hasidin. Makanya kemarin saya bilang kalau ada bapak nama Hasidin gantilah. Ya, hasidin. Hasidin itu artinya orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kalau orang hasad, orang iri dengki ini Pak, iri dengkinya itu tidak ada waktunya. Dia 24 jam iri. Yang tidak ada orang yang irinya cuma kambuh malam aja. Siang dia tidak ada iri, tidak ada. Dia kalau hasad ada di dalam dirinya itu, siang malam dia selalu iri. Kemudian apa yang dibuat orang itu Bapak Ibu, itu buruk aja semuanya kalau sudah melihat dengan hasad. Ya, kalau udah hasad ini tidak ada yang baik. Carinya kesalahan orang terus. Kalau sudah hasad dalam dirinya ini tidak ada yang baik. Walaupun baik dilakukan orang, pasti dicarinya di mana celah buruk. Sampai ke rumput-rumput diperiksanya Pak. Nah, sampai ke rumput-rumput diperiksa. Itu kalau lah hasad itu tidak ada baik. Sampai rumput pun. Nah. Jadi bahaya hasad ini. Dia tidak pernah bahagia. Orang hasad tidak pernah bahagia. Kapan dia bahagianya? Kalau nikmat di tangan orang itu sudah hilang. Nah gitu Pak. Jadi ini hasad. Ya hasidin. Nah, jadi gantilah Pak. Kalau nama hasidin gantilah. Ya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.